Salam profit. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas fenomena yang lagi hype ya, fenomena token artis. Nah, sekarang itu lagi hype token artis. Ada beberapa artis yang sudah mengeluarkan aset digital mereka sendiri. Yang pertama dari VGC, kita ketahui bersama bahwa artis terkenal Raffi Ahmad itu sudah berinvestasi di token yang namanya VGC ya. Kemudian yang kedua diikuti oleh artis papan atas juga, seorang penyanyi yaitu Anang. Itu tokennya namanya token Asik ya. Anang dan istrinya Ashanty namanya token Asik. Kemudian tidak begitu lama muncul lagi token anaknya Ustadz Yusuf Mansur, Wirda Mansur. Dia membuat token yang namanya iCoin ya, iCoin. Nah, dari 3 token artis yang sudah muncul itu, anehnya itu pra penjualannya habis. Mau VGC, mau Asik, mau iCoin, yang terakhir itu 1500 BNB itu habis. Kemudian sekarang sudah mau muncul lagi 2 token. Yang pertama adalah token Lesti Kejora dengan Rizky Bilar. Itu ada namanya token Leslar Metaverse ya, Leslar Metaverse. Kemudian ada 1 token lagi namanya token Angel, artisnya namanya Angel Elga ya. Nah, bagaimana kita menyikapi token-token artis yang bermunculan ini? Sebagai seorang trader, kita menyikapi munculnya token artis ini ada beberapa sebab, dan ini akan menimbulkan 2 dampak, baik itu positif maupun dampak negatif ya. Nah, tentu dampak positifnya dengan munculnya token artis ini berarti membuat kripto semakin dikenal. Dengan artis membuat kripto ini, otomatis ini promosi secara gratis. Orang-orang yang tadinya nggak tahu kripto, yang nggak tahu token, itu beramai-ramai mencari tahu dan ingin membeli aset kripto yang diiklankan, yang dipunyai oleh para artis ya. Itu dampak positifnya. Yang tadinya orang-orang itu hanya berinvest di tanah, kemudian berinvest di properti, kemudian invest di emas, atau mungkin tradingnya itu di forex, di saham. Dengan artis-artis ini membuat aset digital mereka, otomatis ada pilihan investasi lain selain di saham, forex, ataupun aset-aset yang tidak bergerak seperti tanah, kemudian properti. Ada bisa berinvest di aset kripto ya. Ini tentunya dampak positif. Tentu investasi ke kripto dengan artis-artis ini membuat token walaupun skalanya masih kecil akan menambah investasi tentunya di Indonesia ini masuk ke dunia kripto ya. Itu dampak positifnya. Tetapi selain dampak positif, tentu ada dampak negatifnya dong. Tentu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya ini juga banyak dengan fenomena hype token artis yang berlomba-lomba dia membuat aset digital mereka, kemudian meluncurkannya untuk memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Ini tidak salah ya. Nah, ini saya lihat masih akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Nah, sekarang baru 5 artis nih, 5 artis yang bikin token mereka sendiri. Tidak menutup kemungkinan nanti setelah Angel Elga itu akan muncul token-token lain yang dibawa oleh artis-artis lain yang lebih terkenal dan akan membuat dunia perkriptoan dalam negeri itu semakin hype. Tentu dampak negatifnya adalah orang-orang yang tadinya nggak ngerti kripto, nggak ngerti seluk-beluk kripto, nggak ngerti fundamental kripto itu bagaimana harga kripto, harga token itu bisa tercipta, itu bukan karena
yang membawa atau yang punya itu artis, tapi nilai aset kripto itu tercipta karena market. Nggak mungkin dalam beberapa hari aset kripto itu naik pam, nggak turun-turun dengan slogannya semboyannya tundemun. Nggak ada aset itu yang naik terus nggak ada turunnya, tentu itu akan ada turunnya. Nah ini kalau nggak dikasih ilmu, nggak dikasih literasi, kita nggak belajar, nggak mengerti market kripto, ini akan sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia, bagi newbie yang belum mengenal kripto. Mereka tahunya hanya beli, kemudian menunggu sampai untung, tetapi malah nggak untung. Ada yang beli 20 juta, tapi belinya di pucuk, tahu-tahu asetnya tinggal setengah. Ini aset saya tinggal setengah, 20 juta jadi 10 juta, 10 juta jadi 5 juta. Jadi bukan salah kriptonya, tetapi salah kita nggak mempelajari resiko masuk ke kripto. Resikonya seperti apa? Karena di dunia kripto itu semua bisa terjadi. Kita bisa jadi sultan, bisa jadi gembel. Hari ini dia naik 100%, besok itu bisa turun 100% juga. Bahkan sekarang itu naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, 1 jam kemudian itu bisa jadi abu. Nah, oleh karena itu kalau misalkan teman-teman kita yang belum mengenal kripto ini, kita bimbing, kita ajari supaya tahu seluk-beluk kripto, supaya nggak jadi korban cukong. Nah, ini akan bagus ke depannya. Tetapi kalau misalkan kita hanya promosi beli koin ini karena ini punyanya artis, kasihan masyarakat kita, kasihan teman-teman kita, rakyat Indonesia hanya menjadi korban pump and dump koin. Nah, oleh karena itu harus diajari nih teman-teman kita, saudara kita yang mau masuk ke kripto ini harus diajari, karena jalannya itu jauh, ada step by stepnya. Enggak cuman sekarang itu beli terus besok untung, beli besok untung, enggak seperti itu, ada prosesnya. Seperti kita belajar dari SD dulu, kemudian SMP, kemudian SMA, kuliah juga ada S1, S2, bahkan S3. Nah, di kripto itu pun sama, kita memasukkan uang dari bank lokal, ini harus dimasukkan ke exchange. Ini kan tentu ada caranya, dan mungkin ada orang yang belum tahu bagaimana cara memasukkan uang kita dari bank kemudian ke exchange. Nah, ada yang mungkin dia belum punya exchange, ada yang belum bisa memindahkan aset kita dari exchange A ke exchange B, padahal aset itu harus dipindahkan dari exchange A ke exchange B. Nah, belum nanti ada exchange itu ada yang centralized, ada yang decentralized. Nah, ada memindahkan token itu dari centralized ke decentralized. Token yang dipindahkan itu harus sama, harus di jaringan yang sama. Tentu kalau saya ngomong seperti ini ke komunitas kripto yang sudah ngerti akan paham, tetapi untuk orang-orang yang baru masuk ke dunia kripto nggak ngerti apa itu wallet, nggak ngerti apa itu Trust Wallet, MetaMask, nggak ngerti itu apa jaringan mainnet BSC, mainnet Ethereum, Avalanche, nggak ngerti mereka. Belinya nanti di mana token ini, nggak ngerti. Saya lihat teman-teman kita yang di kripto, yang baru masuk kripto, mereka masih awam, masih nggak ngerti ini nanti beli tokennya di mana, launchpad di mana, cara belinya gimana, itu belum mengerti. Jadi kita di sini harus mengajari mereka supaya nggak salah jalan, supaya nggak kena phishing, nggak beli token di kontrak yang salah. Kita bimbing seperti ini loh, kamu masukkan uang dari bank lokal ke exchange, kemudian dari exchange pindah dulu ke Trust Wallet atau MetaMask. Untuk transaksi di Trust Wallet harus ada fee, harus ada BNB. BNB itu apa? BNB itu token koin. Nah, koin BNB itu ada yang bentuknya BEP2, ada yang BEP20. Nah, ini harus kita ajari. Untuk transaksi di jaringan smart chain harus butuh fee smart chain. Nah, untuk ikut di pre-sale kita butuh BNB. Nah, nanti belinya di mana? Ada di launchpad Pinsel ataupun di launchpad yang lain. Nah, ini harus kita jelaskan secara mendetail supaya
teman-teman kita masyarakat Indonesia nggak salah, nggak membeli kucing dalam karung. Nah, kalau misalkan kita yang sudah lama di kripto, tentu kita ngerti kita harus beli di mana, beli di presale, kapan jualnya. Nah, yang baru-baru ini kan belum ngerti dia belinya kapan, bahkan sudah beli nggak tahu cara ngejualnya, belum belajar swabnya, belajar swab di PancakeSwap maupun di KuCoin atau di mana, cara nge-swabnya gimana, belum ngerti. Bahkan nanti kalau misalkan di MetaMask, kalau pakai laptop itu bawaan MetaMask itu masih mainnet Ethereum, belum ke mainnet BSC. Jadi prosesnya itu sangat panjang sekali. Nah, oleh karena itu supaya dampak negatif ini bisa kita hindari, alangkah baiknya kita yang sudah lama di kripto membimbing teman-teman kita, membimbing teman-teman atau masyarakat Indonesia supaya ngerti loh, ini loh kripto itu seperti ini. Ada profit, ada rugi, nggak semuanya profit. Tentu kita kadang profit, kadang rugi, itu semua ada resikonya. Semua bisnis, semua investasi ada resikonya. Jadi kesimpulannya bagaimana token artis, koin artis nih? Nah, token artis, koin artis ini sebenarnya bagus. Yang penting kita tahu fundamentalnya, tahu literasi tentang kripto, tahu bagaimana kita membelinya, kapan kita masuk dan kapan kita keluar. Nah, kalau kita sudah tahu resikonya, sudah tahu untungnya, kemudian bahayanya, kita bisa meminimalisir dana kita agar nggak habis. Apalagi orang-orang yang masuk kripto itu dengan mempertaruhkan semua tabungannya, ataupun bahkan mungkin dengan pinjol berharap token artis ini bisa langsung naik berkali-kali lipat. Konsepnya nggak seperti itu. Walaupun itu bisa 1 kali 2 kali, nanti mungkin dia ketemu token yang lain nggak seperti itu, akan ada masanya jatuh. Nah, kalau kita belajar, ada literasi yang cukup, belajar dari YouTube ataupun di Google lah banyak itu, tinggal belajar bagaimana trading kripto ataupun yang lain, itu kita bisa meminimalisir resiko-resiko itu. Nah, oleh karena itu teman-teman yang mau belajar supaya bisa jalan di jalan yang benar, nggak kena kompor, nggak kena pump and dump, nggak salah jalan, bisa gabung di komunitas kita, komunitas di MTR. Kita akan bimbing dari step by step supaya teman-teman paham masuk ke market kripto itu resikonya bagaimana. Tentu ada resikonya. Nah, dari pelajaran ilmu yang didapat itu baru bisa diterapkan di kripto, di trading kripto. So, itulah kesimpulan token-token artis. Kalau teman-teman mau masuk di token artis, silahkan, tentu harus tahu resikonya. Yang penting DYOR. Yang paling dekat adalah token artis Lesti Kejora, kemudian Angel. Ya, tentu setelah ini saya yakin akan ada lagi. Kalian yang sudah ngerti ataupun yang baru belajar, pahami resikonya. Bagaimana kalau masuk kripto itu bisa jadi kaya mendadak atau miskin mendadak. Nah, itu harus dipelajari. Oke, itu sekian pandangan saya tentang token artis, token yang sekarang lagi hype. Apabila kalian mau bergabung dengan komunitas kita, ada di deskripsi. Oke, semoga kalian tetap sehat, tetap profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.